Oke, selanjutnya kita akan melakukan beberapa optimalisasi pada Kali Linux kita dan juga mengubah network settingnya untuk tujuan ethical hacking kita. Kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Pilih mesin yang kita buat sebelumnya, yaitu Linux. Untuk membukanya, bisa klik 2 kali atau tekan tombol Start. Oke, kita tunggu sampai mesin Kali Linux kita di Start. Oke, pada login screen ini, kita akan memasukkan username seperti username yang kita buat pada proses instalasi sebelumnya. Oke, juga masukkan password, kemudian tekan tombol login atau tekan enter. Oke, nah ini dia mesin Kali Linux kita. Tapi sebelum kita menggunakan Kali Linux, kita akan mengoptimalkan performa dari Kali Linux kita biar lebih lancar dan lebih nyaman digunakan. Dan tidak ada problem, misalnya problem yang sering terjadi yaitu tidak bisa full screen ya. Itu ukurannya kecil seperti ini. Walaupun kita tekan tombol maximize ini, dia akan tetap kecil ya. Nah, untuk mengatasi beberapa problem yang sering terjadi tersebut, kita akan menginstall VirtualBox Guest Edition. Nah, untuk menginstall VirtualBox Guest Edition, kita pergi ke menu di atas pada devices ini, kita klik devices. Kemudian kita pilih yang paling bawah yaitu Insert Guest Edition CD Image. Kita klik di situ. Kita tunggu sebentar, maka akan muncul ini icon disk di sini di desktopnya, yaitu VirtualBox Guest Edition. Kemudian kita klik 2 kali untuk membukanya. Oke, dan di sini kita lihat ada beberapa file. Kita akan menggunakan salah satu file ini. Kemudian pada ruang yang kosong ini kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Terminal Here. Nah, sekarang terminal sudah terbuka di directory yang ini, media CD-ROM 0, oke? Seperti yang kita baca di sini ya. Nah, kemudian, untuk membesarkan font atau teks dari terminal itu kita bisa tekan Ctrl dan tekan tombol plus atau tanda tambah. Oke, seperti ini. Nah, untuk melihat file-file apa saja yang ada dalam media CD-ROM 0 ini, kita tekan ls atau list ya, tekan enter. Nah, ini dia. Ini sama dengan file yang ini, tetapi ini dalam bentuk icon, sedangkan yang di terminal ini dalam bentuk teks biasa ya, plain text. Nah, kita akan menjalankan file VirtualBox Linux Editions.run ini. Untuk menjalankan file tersebut, kita ketik sudo, kemudian ketik sh, kemudian baru kita ketikkan nama file tersebut. Oke, yaitu VirtualBox Linux Editions.run. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita masukkan password, seperti password pada login screen tadi. Oke, ketika kita mengetik passwordnya, kita lihat tidak terjadi apa-apa. Itu karena passwordnya dilindungi, sangat dirahasiakan ya. Oke, kemudian kita tekan enter. Nanti kalau kalian diminta untuk mengetik yes, kalian ketik yes, dan kemudian tekan enter ya. Tunggu proses instalasinya selesai. Nah, di kasus saya ini tidak ada diminta untuk masukkan yes, karena saya sudah menginstall VirtualBox Guest Edition sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai prosesnya seperti ini, maka akan ada pesan running kernel modules will not be replaced until the system is restarted. Ini maksudnya VirtualBox Guest Edition yang kita install tadi tidak akan memberi efek apa-apa pada Kali Linux kita sebelum kita merestart
Kali Linux. Jadi kita harus merestartnya biar ada efek dari VirtualBox Guest Edition tersebut. Nah, untuk merestart Kali Linux, kita bisa tekan tombol logout di sini. Nah, di sini ada pilihan restart, atau kita juga restart, bisa juga restart melalui terminal. Untuk merestart melalui terminal, kita ketik sudo, kemudian reboot. Oke. Tekan enter, maka dia akan merestart mesin Kali Linux kita. Oke, seperti tadi kita masukkan lagi username-nya dan password. Oke, nah sekarang kita sudah selesai menginstall VirtualBox Guest Edition. Seharusnya tidak ada problem-problem seperti tadi, seperti full screen. Setelah VirtualBox Guest Edition kita gunakan, maka akan bisa full screen, penuh ya. Dan bisa lancar dan nyaman untuk digunakan. Dan selanjutnya, kita akan mengubah network setting dari Kali Linux kita. Tapi sebelumnya kita akan melihat koneksi internet apakah terkonek atau tidak. Untuk melihat koneksi internet, kita buka terminal. Kita juga bisa membuka terminal dari toolbar di sini. Di sini ada icon terminal, kita bisa klik di situ. Oke. Untuk mengecek koneksi internet, kita bisa ketik ping google.com. Ya, kita akan coba hubungi Google, tekan enter, kita tunggu. Jika ada respons dari Google, itu artinya kita terkonek ke internet. Oke. Saya tunggu sebentar. Nah, ini ada respon dari Google, 64 bytes from, dan seterusnya. Nah, berarti kita memiliki koneksi internet. Oke, nah selanjutnya kita akan tekan Ctrl+C untuk menghentikan proses ini. Nah, sekarang kita sudah punya koneksi internet, berarti kita bisa melihat IP address dari Kali Linux kita. Nah, untuk melihat IP address, kita bisa tekan ifconfig. Bisa ketik ifconfig. Oke, tekan enter. Nah, ini adalah IP address dari Kali Linux kita, yaitu 10.02 pada tiga angka pertamanya. Oke. Nah, 10.02 ini berbeda dari IP address dari local area network kita. Karena internet dari Kali Linux kita ini bukan dari local area network kita. Nah, sekarang kita coba cek IP address dari Windows kita. Pada Windows, kita buka terminal. Oke, terminal. Kemudian kita ketik ipconfig. Oke. Kalau pada Linux tadi ifconfig, sedangkan pada Windows ipconfig. Kemudian tekan enter. Karena saya menggunakan WiFi, jadi saya akan lihat IP address-nya pada wireless LAN adapter WiFi ya. Nah, di sini kita lihat IP address-nya adalah 192.168.137 untuk 3 angka pertamanya ya. Dan kita bandingkan dengan IP address yang ada pada Kali Linux, itu tidak sama ya, berbeda dari IP address yang ada pada Windows kita. Jadi 3 angka pertamanya itu berbeda ya. Ini bisa menjadi problem ketika kita melakukan praktek ethical hacking nanti. Nah, untuk itu kita akan mengubah IP address dari Kali Linux kita sesuai dengan IP address pada Windows kita atau berasal dari local area network physical machine kita, dari router kita, oke? Nah, sekarang untuk mengubahnya, kita buka VirtualBox tadi. VirtualBox, kita pilih mesin kita, kemudian pilih setting. Pada setting kita pilih network.
Nah, kita lihat di sini networknya itu kita menggunakan NAT atau NAT. Ini artinya IP address kali Linux kita itu berasal dari virtual machine kita. Nah, kita akan menggunakan local area network kita dari physical machine Windows kita. Untuk itu kita akan pilih bridge adapter. Bridge adapter di sini ya. Pilih bridge adapter, kemudian tekan OK. Nah, sekarang IP address dari kali Linux kita seharusnya sudah berubah ya. Sekarang kita coba cek lagi if config. Nah, kita lihat hasilnya sudah sama dengan IP address yang ada pada Windows pada tiga angka pertamanya. Sekarang kita lihat yang dari Windows. Oke. Oke, tiga angka pertamanya dari Windows 192, 168, dan 137 sama juga dengan Linux kita 192, 168, 137. Sedangkan angka yang terakhirnya itu bisa berbeda-beda dari setiap host. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil men-setting network dari kali Linux kita dari local area network dari router physical machine kita. Oke, kita akan lanjutkan pada part berikutnya.